Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CB Tech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang sesuai dengan budget dan kebutuhan, silakan di browsing saja di channel kita ini. Sudah banyak yang sudah kita review dari berbagai macam brand dan tingkatan harga. Dan kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital untuk kita review dari brand yang sebenarnya kurang familiar ya, yaitu HD 6800. Namun demikian ini sangat menarik sekali untuk kita review terkait dengan fitur yang dimilikinya. Harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran 180-an ribu rupiah, dan untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Nah, di bagian depan atau atas dusnya terlihat dengan jelas di sini tertulis H265 Jadi dia sudah mendukung untuk H265 ya. Semoga saja demikian karena ini sangat penting sekali pada saat kita menjadikannya sebagai media player. Karena banyak film-film sekarang atau video-video sekarang yang formatnya menggunakan H265 ini. Untuk resolusi maksimumnya itu adalah 1080 Full HD. Nah, terkait dengan fitur-fitur yang lain kurang lebih adalah seperti ini ya. Selain daripada HFC tadi juga terdapat fitur MiCast, MiTube, kemudian juga ada YouTube Kids-nya. Dan tentunya untuk YouTube-nya pun juga ada ya, selain daripada YouTube Kids tersebut. Nah, kemudian untuk bagian sisi yang lain adalah seperti yang terlihat, kurang lebih adalah seperti ini saja. Dan ini pada sisi bagian belakangnya, dan ternyata ini juga sudah mendukung DLNA ya. Untuk remote controlnya ini juga bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi, karena sudah memiliki fitur infrared learning function. Keren ya. Dan untuk streaming IPTV pun juga bisa digunakan menggunakan STB ini. Nah, itulah makanya saya katakan ini menarik untuk kita review. Nah, ini merupakan pada sisi bagian belakangnya ada SCART. Nah, SCART ini adalah sebagai pengganti dari port RCA. Namun adapternya harus ada ya. Kalau tidak ada tuh di dalam paket penjualannya, nanti setelah kita cek maka harus kita beli secara terpisah. Ada port LAN-nya juga, HDMI, dan kemudian ada port untuk antena aja juga ya, seperti yang terlihat pada bagian gambar bagian belakang ini ya. Dan selanjutnya kita akan cek ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama tuh kita mendapatkan user manual. Untuk user manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Namun tidak perlu khawatir ya, karena pengoperasian dari STB ini sama seperti STB yang lain, mudah sekali ya. Jadi tanpa petunjuk pun bisa kita pakai. Kemudian kita juga mendapatkan remote control. Dapat dilihat bentuk dari remote controlnya, bentuk dan desain, kemudian kelengkapan tombolnya. Di bagian sisi bagian atas ini terlihat dengan jelas ini merupakan sebagai pengganti tombol-tombol pada televisi. Bisa kita kopikan ke tombol ini nantinya. Karena dia memiliki fitur infrared learning function, makanya remote ini bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Kurang lebih bentuknya dan desainnya hampir sama, atau bukan hampir sama ya, sepertinya sama persis seperti Matrix Apple di VB2IP. Dan untuk baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA, dan itu juga sudah dilengkapi dalam paket penjualannya. Nah, untuk tombol-tombol ini saya akui sangat enak sekali, sangat nyaman sekali pada saat menggunakannya, tidak terlalu empuk. Jadi feedbacknya feel-nya itu sangat nyaman ya pada saat kita menggunakannya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI, kabel RCA-nya tidak ada ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakannya pada televisi tabung, maka tuh harus membeli kabel RCA. Kemudian yang kedua adalah adapter dari SCART-nya. Untuk adapter SCART nanti link pembelian akan kita bantu share di deskripsi video. Jadi agar bisa dipakai di televisi tabung. Nah, ini adalah STB HD 6800 tersebut. Kita akan kletek dulu ya pada sisi bagian depannya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan pada sisi bagian front panelnya. Di bagian depan ini kita dapat menemukan 1 buah port USB. Kemudian tombol-tombol semuanya adalah lengkap. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun ini masih tetap bisa dioperasikan. Ada tombol powernya juga ya. Desainnya sih keren ya, saya suka dengan desainnya ini. Kemudian pada sisi bagian atas ini ada ventilasi udara, sangat banyak sekali untuk sirkulasi udara.
Kemudian pada bagian sisi sebelah kanan juga terdapat ventilasi udara, juga terdapat juga pada sisi bagian kirinya. Tidak di bagian itu saja, di sisi bagian bawah ternyata juga terdapat ventilasi udara. Dan ini ada pad yang terbuat dari karet. Jarang STB televisi digital yang ada pad dari karet seperti ini ya. Bukan karet sih, tapi adalah busa. Sehingga pada saat kita taruh di atas meja, dia tuh tidak gampang untuk bergeser. Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk ventilasi udara tuh ada di mana-mana, seharusnya tidak akan terjadi overheat. Nah, di bagian depan, di bagian yang saya tunjuk ini adalah LED display-nya sebagai tambahan. Kemudian di bagian belakangnya, nah di bagian belakangnya ini ada port untuk antena in. Jadi bisa dihubungkan ke antena indoor dan outdoor ya, antena luar atau antena dalam bisa. Kemudian ada loop out jika ingin diparalelkan dengan STB yang lain. Kemudian ada di sini SPDIF ya, ini adalah untuk digital out, digital audio out maksudnya. Kemudian ada HDMI, ada port LAN-nya juga, keren ya, ada port LAN-nya. Kemudian ada port SCART. Nah, ini yang saya katakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakannya di televisi tabung, dikarenakan adapter SCART-nya tidak ada dalam paket penjualan, maka harus kita beli secara terpisah. Jadi ini adalah pada sisi bagian belakangnya. Baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan saja dan kita lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB HD6800 ini. Kualitas gambar dari STB ini cukup bagus, hampir sama dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Suara tidak over volume, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke auto atau bypass. Pastikan juga televisi atau perangkat audio yang digunakan mendukung. STB ini menarik untuk dikomparasi dengan metrik Apple di VB2IP. Nanti akan kita buatkan video tersendiri. Untuk spesifikasi keybox HD6800 adalah sebagai berikut. STB ini memiliki hanya satu port USB saja di posisi bagian depan. Dapat saja ditambahkan dengan menggunakan USB hub, namun tidak stabil. Terkadang dapat menyebabkan terjadinya hang. Selain itu terdapat satu port LAN dan SCART. Untuk adapter SCART ini harus dibeli secara terpisah agar STB dapat dipakai di televisi tabung. Desain keren, boleh dikatakan berbeda dengan kebanyakan STB yang beredar. Fresh dan enak dipandang, sehingga tidak membosankan. LED display cukup besar, terletak di posisi tengah. Namun sayang tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali. Terdapat di semua sisi sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,3 derajat Celcius. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat. Namun agar tetap aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Bagi yang mencari STB yang sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, maka STB ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun demikian dari segi kualitas dan fitur, menurut kami STB ini sangat bagus di harga hanya 180-an ribu rupiah saja. Remote control sangat enak sekali, memiliki beberapa tombol shortcut, salah satunya adalah tombol YouTube. Dapat juga digunakan sebagai remote televisi. Selain itu ada lampu indikator saat tombol ditekan. Tentu saja ini sangat memudahkan untuk memastikan tombol berfungsi baik dan baterai dalam kondisi terisi. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset Gochin dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidaklah sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, seperti yang terlihat. Namun demikian, tunernya peka, dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya, termasuk MUX sinyal lemah yaitu MUX Viva Group. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB metrik Apple di VB2IP. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu channel juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock.
sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Untuk masuk ke rumah sakit ini dan melakukan surgery. Sama dengan STB yang lain, Keybox HD 6800 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Berikut tampilan menu program. Ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu Channel Edit. Pada menu Search terdapat pilihan untuk Search Mode, tipe pencarian, dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk pencarian televisi digital, pastikan Search Mode diset ke DVB T2. Untuk antena power, jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface style, yaitu Metro dan Classic. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk dan lainnya. Juga terdapat pengaturan PVR management untuk record dan time shift. Tidak perlu khawatir bagi penggemar film-film box office, dipastikan STB ini mendukung format HEVC H265. Menu YouTube dan MeTube merupakan dua di antara aplikasi streaming yang tersedia, namun sayangnya tidak dapat digunakan dikarenakan terjadinya error. Sebagai penggantinya dapat diakses melalui fitur MiCache yang sudah tertanam di STB ini. Biasanya jika terjadi error pada YouTube, maka dapat diatasi dengan cara melakukan update APK. Namun entah kenapa jurus ini ternyata tidak mempan pada STB Keybox HD 6800. Update APK terbaru yang sudah kita lakukan melalui MiCache ternyata tidak bisa mengatasi error pada aplikasi YouTube. Selain YouTube dan MeTube juga terdapat aplikasi lain seperti TikTok, IPTV, dan YouTube Kids. Sama dengan aplikasi streaming lainnya, TikTok dan YouTube Kids pun juga tidak dapat digunakan dikarenakan terjadinya error. Sebagai solusinya harus diupdate dengan firmware terbarunya sebagai pengganti firmware yang sekarang ini tertanggal 30 Desember 2021 yang sangat jadul sekali. Keybox HD 6800 memiliki fitur MiCache seperti yang terdapat pada Matrix Apple DVB-to-IP. Silakan install aplikasi MiCache di smartphone, dapat di-download di Play Store. Dengan menggunakan MiCache memudahkan kita melakukan banyak hal seperti memutar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CB Tech Indonesia. Jika pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan review singkat dari receiver GT Media GTX Combo ini, di mana dalam paket penjualannya itu kita sudah mendapatkan kartu garansi. Sebenarnya produk ini bergaransi selama 1 tahun ya. Namun ya dikarenakan tidak adanya, kita pun juga dapat melakukan mirroring dan menjadikan smartphone sebagai pengganti remote control. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan MiCache, namun untuk STB ini belum mendukung fitur 1IP dan DVB-to-IP. Semoga saja di update firmware selanjutnya, kedua fitur tersebut sudah tersedia. Satu yang penting wajib diketahui, pada saat menggunakan MiCache, smartphone dan STB harus berada dalam satu jaringan yang sama. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Pilihan yang tersedia lengkap. Untuk koneksi yang stabil dapat menggunakan kabel atau wired melalui LAN port. Selain itu mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, akan tetapi tidak mendukung USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware dengan dua pilihan yang tersedia, yaitu USB upgrade secara manual dan upgrade backnet secara online. Namun sayang tidak tersedia firmware terbaru untuk STB ini. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Keybox HD 6800 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4 watt saja.
dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki desain yang sangat menarik, tunar sensitif dengan sudah tertanam fitur MICAS, mendukung HEVC H265, USB WAV dongle, dan terdapat LAN port serta SCART untuk televisi tabung. Remote control sudah dilengkapi dengan fitur infrared running function, dibanderol dengan harga hanya Rp181.000 saja. Fitur yang diberikan sesuai dengan harga yang sudah kita bayarkan, cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.